Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofa dari kelas akuntansi angkatan 2020A. NIM 2020 007 0019. Di sini saya akan mempresentasikan contoh informasi untuk pengambilan keputusan. Dosen pengampu Ibu Heliani SEMAK. Oke, langsung saja. Di sini pertama ada sistem informasi. Sistem informasi sekarang, peranannya tidak hanya mengumpulkan data dan mengolahnya berupa laporan-laporan keuangan, tetapi mempunyai peranan yang lebih penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumber daya, serta pengukuran dan pengendalian. Sistem informasi menyediakan 3 macam tipe informasi. Masing-masing berbeda untuk tingkatan manajemen. Adalah yang pertama itu ada sistem pengumpulan data atau bisa disebutin juga dengan score keeping information. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, dan sebagainya. Dan data juga merupakan bahan baku informasi. Informasi pengumpulan data ini berisi akumulasi untuk menjawab pertanyaan, apakah saya sudah mengerjakannya dengan baik atau belum? Informasi ini berguna bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja personilnya. Nah, informasi data ini dibutuhkan untuk membantu manajemen tingkat bawah. Selanjutnya, informasi pengarahan perhatian atau bisa disebut juga attention directing information. Informasi pengarahan keputusan merupakan informasi untuk manajemen, membantu memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan, serta melihat kesempatan yang dapat dilakukan. Informasi ini untuk menjawab pertanyaan, misalnya, permasalahan apa yang harus saya amati? Jadi dapat disimpulkan. Informasi ini akan membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, ada informasi pemecahan masalah atau bisa disebut juga dengan problem solving information. Informasi pemecahan membantu manajer atas. Nah, ini untuk membantu informasi pemecahan masalah ini untuk membantu manajer tingkat atas dalam mengambil keputusan saat terjadi permasalahan. Informasi ini untuk menjawab pertanyaan, misalnya, of the several ways of doing the job, which is the best? Atau bisa diartikan dengan artinya gini, translate-nya. Manakah yang terbaik dari beberapa cara melakukan pekerjaan? Problem solving biasanya dihubungkan dengan keputusan-keputusan yang tidak berulang-ulang serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajer tingkat atas. Selanjutnya ada karakteristik informasi. Nah, karakteristik informasi ini untuk mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Manajemen membutuhkan informasi yang berguna untuk tiap-tiap tingkatan manajemen dengan tingkatan yang berbeda. Dibutuhkan informasi dengan karakteristik yang berbeda pula. Yang pertama ada kepadatan informasi. Untuk manajemen tingkat bawah, karakteristik informasinya adalah terperinci, detail, dan kurang padat karena digunakan untuk pengendalian operasi. Untuk manajemen tingkat tinggi, tingkatnya terdapat karakteristik informasi yang semakin tersaingi, terfilter, lebih ringkas dan padat. Untuk yang kedua ada luasnya informasi. Untuk manajemen tingkat bawah, tingkat karakteristik informasinya terfokus pada suatu masalah tertentu karena digunakan oleh manajer tingkat bawah yang mempunyai tugas yang
khusus. Untuk manajemen yang lebih tinggi tingkatannya dibutuhkan informasi dengan karakteristik informasi yang semakin luas karena manajemen atas berhubungan dengan masalah yang luas. Untuk yang ketiga ada frekuensi informasi. Untuk manajemen tingkat bawah, frekuensi informasi diterimanya adalah rutin karena digunakan oleh manajer bawah yang mempunyai tugas yang terstruktur dengan pola berulang-ulang dari waktu ke waktu. Untuk manajer tingkat tinggi, tingkatannya frekuensi informasinya adalah tidak rutin atau mendadak. Karena manajer tingkat atas berhubungan dengan pengambilan keputusan tidak terstruktur dengan pola dan waktunya tidak jelas. Yang keempat ada schedule informasi. Untuk manajer tingkat bawah, informasi yang diterima mempunyai jadwal atau schedule yang jelas dan periodik karena digunakan untuk manajer bawah yang mempunyai yang terstruktur. Untuk manajemen yang lebih tinggi tingkatannya, schedule informasinya adalah tidak terschedule karena manajer tingkat atas berhubungan dengan pengembalian keputusan tidak terstruktur. Untuk yang kelima, waktu informasi. Nah, waktu informasi untuk manajemen tingkat bawah, informasi yang dibutuhkan adalah informasi historis karena digunakan untuk manajer tingkat bawah yang dalam pengendalian operasi memeriksa tugas-tugasnya rutin yang sudah terjadi. Nah, untuk manajemen tingkat tinggi tingkatannya, waktu informasinya lebih ke masa depan berupa informasi prediksi karena digunakan oleh manajer tingkat atas untuk pengambilan keputusan strategis yang menyangkut nilai masa depan. Untuk yang keenam, akses informasi. Manajer tingkat bawah sudah membutuhkan informasi yang periodenya jelas dan berulang-ulang sehingga dapat disediakan oleh bagian sistem informasi yang memberikan dalam bentuk laporan periodik. Dengan demikian, akses informasi yang manajemen bawah dapat tidak secara online tetapi juga dapat secara offline. Sebaliknya, untuk manajemen yang lebih tinggi tingkatannya, periode informasi yang dibutuhkan tidak jelas, sehingga manajer-manajer tingkat atas perlu disediakan akses online untuk pengambilan informasi kapanpun mereka membutuhkannya. Yang ketujuh, sumber informasi. Oleh karena manajer tingkat bawah lebih berfokus pada pengendalian operasi internal perusahaan, manajer tingkat bawah lebih membutuhkan informasi data yang bersumber dari internal perusahaan sendiri. Semakin bawah tingkatannya, manajer juga membutuhkan informasi yang bersumber datanya berasal dari transaksi keuangan perusahaan. Akan tetapi, manajer tidak tingkat atas lebih berorientasi pada masalah perencanaan strategis yang berhubungan dengan lingkungan luar perusahaan, sehingga membutuhkan informasi pada data perencanaan pengendalian manajer sumber daya eksternal perusahaan. Semakin tingginya tingkatan dari transaksi non-keuangan perusahaan, penelitian Jones dan Mitchell 1980 menunjukkan bahwa pengendalian tingkat atas menerima informasi eksternal from manajer juga membutuhkan informasi bersumber data berasal dari 48%. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.